Selamat pagi teman-teman astrologi semua. Pagi ini saya akan membahas agak sedikit singkat ya mengenai Eclipse Gateway. Ini adalah hal yang penting, bukan hanya secara astronomi tapi tentu saja secara astrologi, karena ini adalah masa eh, sebenarnya bukan transisi ya. Ini adalah masa di antara gerhana bulan di Virgo dengan gerhana matahari di Aries. Jadi akan berlangsung dari mulai tanggal 14 hingga 29 Maret. Jadi lebih kurang eh, setengah dari bulan Ramadan ya, bagi yang merayakan Ramadan. Ini adalah masa-masa kritis ya secara astrologi. Karena apa? Karena ini adalah masa di mana energi dari gerhana bulan itu akan transisi ke energi dari gerhana matahari. Jadi dari bulan ke matahari. Ini betul-betul masa di mana secara astrologi ada kepercayaan bahwa pintu energi itu akan dibuka di alam semesta, sehingga jadi pintu energi yang terbuka oleh gerhana bulan akan masuk ke bumi. Kemudian pintu ini akan terus terbuka sampai terbukanya pintu berikutnya, yaitu di gerhana matahari di tanggal 29. Jadi ini adalah salah-salah sensitif. Jadi bagi mereka yang sensitif secara emosi, sensitif secara psikologi, dan sensitif maksudnya punya indera keenam, dia akan bisa merasakan sesuatu di saat ini. Bagi orang biasa pun mereka mungkin bisa merasakan, tapi mereka tidak akan terlalu ngeh gitu ya. Tapi secara astrologi ini adalah masa yang penting, apalagi untuk kita manifesting gitu. Kita ingin memperbaiki sesuatu dalam kehidupan kita, atau kita ingin betul-betul berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ini adalah saat yang bagus. Jadi dalam astrologi ini istilahnya eclipse gateway, atau pintu masuk atau pintu di antara dua gerhana. Akan terjadi dari mulai tanggal 14, yaitu permulaan gerhana bulan di Virgo, dan akan berakhir pada tanggal 29, yaitu gerhana matahari di Aries. Walaupun begitu, efek dari saat ini di antara dua gerhana ini bisa terasa seminggu sebelumnya hingga 6 bulan setelahnya. Oke, ini adalah sedikit penjelasan saya mengenai efeknya terhadap 12 zodiak. Untuk zodiak pertama, kita akan mulai seperti biasa dari Aries. Untuk Aries, Eclipse Gateway atau masa di antara dua gerhana ini akan memfokuskan diri Anda untuk melepaskan hal-hal di rumah atau divisi keenam, yaitu kesehatan, pekerjaan, hewan peliharaan, kegiatan Anda sehari-hari, dan memfokuskan diri Anda pada memulai sesuatu yang baru di rumah pertama atau divisi pertama, yaitu diri Anda sendiri. Jadi kepribadian Anda, badan Anda, gitu kan. Jadi ini agak sedikit counterintuitif ya. Jadi di satu sisi gerhana bulan di Virgo itu memfokuskan Anda untuk melepas sesuatu atau belajar dari sesuatu di rumah keenam yang berkaitan dengan pekerjaan Anda sehari-hari, kesehatan fisik Anda, binatang peliharaan Anda, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan rental atau sewaan Anda, kemudian kegiatan sehari-hari dalam hal seperti mencuci, memasak, bersih-bersih seperti itu. Ya, ini juga berkaitan dengan bagaimana menghapus karma Anda melalui membantu orang lain, melalui bekerja. Itu rumah keenam. Itu yang harus Anda lepas. Jadi ada sesuatu di situ yang harus Anda lepas secara emosi. Tapi gerhana matahari akan terjadi di zodiak Anda, di Aries, di rumah pertama. Jadi ini berkaitan dengan memulai sesuatu tapi dengan diri Anda. Jadi rumah pertama itu diri Anda, tubuh Anda, pribadi Anda, kesan pertama aura Anda itu. Jadi fokusnya antara rumah keenam melepas dan rumah pertama memulai. Begitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita balance di situ. Di satu sisi kan rumah keenam juga mengenai kesehatan tubuh, tapi di samaan gerhana matahari di rumah pertama juga mengenai tubuh kita. Jadi mungkin salah satu contoh yang bisa saya kasih tahu adalah Anda merasa kesehatan Anda terganggu. Jadi rumah keenam, karena ada gerhana bulan di situ, Anda harus melepas sifat-sifat yang membuat kesehatan Anda terganggu. Nah, solusinya bisa dilihat di gerhananya, gerhana matahari, karena gerhana matahari ini justru terjadi di rumah pertama. Jadi, mulailah sesuatu yang bisa membuat diri Anda melepaskan hal negatif yang bisa membuat diri Anda sakit. Rumah keenam. Caranya,
melalui melihat rumah pertama atau divisi pertama, yaitu tubuh Anda. Mulailah sesuatu, misalnya Anda mulai fitness, mulai mengembangkan kepribadian. Rumah pertama itu pribadi, kepribadian yang lebih sehat, berhenti merokok, begitu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, itu untuk Aries. Mari kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Zodiak kedua adalah zodiak Taurus. Untuk zodiak Taurus, eclipse gateway ini akan menjadi jembatan antara rumah atau divisi ke-6 gerhana bulan dengan rumah atau divisi ke-5 gerhana bulan dengan rumah atau divisi ke-12 gerhana matahari. Oke, mari saya jelaskan. Bagi Taurus, rumah kelima atau divisi kelima ini, disinilah akan terjadi gerhana bulan di Virgo, yang efeknya lebih ke melepas. Rumah kelima ini adalah mengenai anak, mengenai kreativitas, mengenai hobi, mengenai romantisme, mengenai cinta, mengenai gambling, dan juga mengenai jika Anda memang seorang pengusaha, bisa dilihat dari sini, dan juga mengenai hal-hal yang membuat Anda merasa hidup, atau hal-hal yang membuat Anda bahagia. Ini rumah kelima. Nah, rumah ke-12 itu adalah mental health, kesehatan mental. Itu juga rumah yang berkaitan dengan isolasi atau tempat-tempat Anda terisolir, seperti rumah sakit atau rumah sakit jiwa segala macam. Tapi fokusnya lebih ke kesehatan mental. Nah, karena gerhana bulan itu di rumah kelima di Virgo yang akan terjadi tanggal 14 itu melepas, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan rumah kelima Anda yang harus Anda lepas secara emosi, karena bulan itu emosi. Nah, sementara saat yang bersamaan, di rumah ke-12 itu adalah rumah mental health, kesehatan mental. Di situ akan terjadi gerhana matahari. Ya kan? Dan ini akan membuat Anda memulai sesuatu dalam hal yang bisa membantu Anda memperbaiki mental health Anda. Jadi contohnya, Anda sedang berjuang dalam hal cinta, karena rumah kelima itu berkaitan dengan cinta dan romantisme. Tapi Anda merasa cinta atau romantisme Anda kurang bagus. Ya kan? Jadi dengan adanya gerhana bulan di rumah kelima, dan sifatnya melepas, Anda lepas itu, lepas kekecewaan itu, ya kan? Nah, karena gerhana matahari terjadi di rumah ke-12, rumah yang juga berkaitan dengan mental health, jadi Anda akan mulai di situ dengan cara, saya mengalami kekecewaan dalam cinta, ya sudah, saya lepas, saya akan cari cara untuk memperbaiki mental health saya setelah mengalami kekecewaan dalam hal cinta, seperti itu. Begitu, itu caranya, itu salah satu contohnya. Ini bagi Taurus, terutama yang paling benar adalah Taurus rising, disusul dengan matahari di Taurus dan bulan di Taurus. Oke, ini adalah penjelasan saya untuk Taurus. Mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak berikutnya kita akan menuju ke Gemini. Ya, untuk zodiak ketiga Gemini, gerhana bulan ini akan memfokuskan Anda di rumah keempat, sementara gerhana matahari akan memfokuskan Anda di rumah atau divisi ke-11. Oke, gerhana bulan di Virgo yang terjadi di rumah keempat itu fokus Anda pada keluarga, pada ibu, dan juga pada rumah. Juga berkaitan dengan karma keluarga dan karma silsilah Anda. Karena rumah keempat itu adalah fondasi chart atau fondasi Anda secara emosi. Jadi ibu Anda, keluarga, rumah Anda, dan silsilah keluarga Anda. Gerhana bulan di Virgo akan terjadi di sini. Ya, jadi gerhana bulan ini sifatnya melepas. Bukan berarti Anda akan kehilangan ibu, tidak. Tapi ada sesuatu di fondasi emosi Anda yang berkaitan dengan ibu, keluarga, atau rumah Anda yang harus Anda lepas. Misalnya Anda punya trauma di sini. Trauma oleh perlakuan tidak benar. Contohnya seperti kambing hitam di keluarga. Nah, ini harus Anda lepas. Sementara gerhana matahari itu akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Ini sebenarnya rumah atau divisi yang bagus. Karena ini adalah rumah yang berkaitan dengan impian dan harapan kita yang kita ucapkan ke alam semesta atau ke Tuhan. Jadi seperti doa. Ini juga berkaitan dengan pertemanan kita, berkaitan dengan networking kita, berkaitan dengan sosial media, atau hal-hal di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, tapi yang bisa membawa pendapatan atau membawa uang dalam kehidupan kita. Karena rumah ke-11 itu adalah salah satu rumah uang. Nah, jadi saya beri contoh di sini. Karena gerhana bulan di Virgo itu sifatnya melepas, jadi ada sesuatu di dalam diri Anda secara emosi, hubungan Anda dengan ibu, dengan keluarga, dengan rumah yang harus Anda lepas. Contohnya ada trauma di situ, lepas di situ. Harus Anda lepas, belajar, ya kan? Anda belajar untuk lepas dan lepas. Nah, sementara gerhana matahari terjadi di rumah ke-11, pertemanan, atau rumah di mana impian dan harapan Anda didengar oleh alam semesta. Jadi Anda bisa memanjatkan doa,
atau Anda bisa networking, atau Anda bisa melihat ke alam semesta atau ke Tuhan bahwa saya 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 punya doa ini loh, saya punya keinginan ini, dan ini akan saya capai. Jadi mungkin Anda merasa terluka di rumah, dan Anda bisa menemukan solusinya di luar melalui teman-teman, melalui networking, atau secara simple berdoa. Karena impian dan harapan Anda ada di rumah ke-11. Jadi seperti itu contohnya. Jadi ini mungkin agak sedikit challenging ya bagi Gemini, karena Virgo itu selalu menguasai rumah keempat Anda. Jadi Virgo itu kan sifatnya detil, kadang-kadang kritis sekali, Anda dikritisi oleh orang tua, oleh ibu atau keluarga gitu kan. Dan itu kadang-kadang membuat kita trauma. Jadi gerhana bulan ini adalah cara yang tepat untuk melepas itu. Dan kebetulan ada bantuan dari pertemanan atau networking Anda karena gerhana matahari ada di rumah ke-11. Jadi ada sesuatu yang tumbuh di situ. Dan juga rumah ke-11 mengenai impian dan harapan yang Anda panjatkan ke alam semesta. Jadi ada juga bantuan di situ. Karena rumah ke-11 itu adalah salah satu rumah yang bagus, ya. Rumah yang cukup beruntung. Begitu. Bagi Gemini, manfaatkan energi ini. Lepaskan trauma di keluarga Anda dengan ibu Anda atau dengan trauma yang Anda dapat di rumah, dan mulai melihat alam semesta atau networking sehingga Anda bisa menemukan koneksi atau hubungan yang baru yang lebih baik atau lebih sehat. Oke, ini adalah untuk Gemini. Mari kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Zodiak berikutnya kita akan beralih ke Cancer. Bagi mereka yang berzodiak Cancer, gerhana bulan ini cukup penting. Kenapa? Karena gerhana bulan itu berkaitan dengan Anda, karena penguasa Cancer adalah bulan. Gerhana matahari juga penting, karena gerhana matahari itu berkaitan dengan bulan. Matahari ditutupi oleh bulan. Bulan itu adalah penguasa Anda. Untuk gerhana bulan, bagi Cancer, terutama Cancer Rising, Cancer Sun, atau bulan di Cancer, maka ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik Anda, berkaitan dengan skill Anda, pengetahuan Anda, komunikasi Anda. Ini juga berkaitan dengan immediate surroundings, jadi orang-orang di sekitar Anda yang secara langsung dekat dengan Anda, seperti tetangga Anda, kemudian orang-orang yang berada dekat dengan Anda tapi di luar keluarga, tapi dekat, tapi nggak terlalu jauh-jauh banget ya, jadi kayak tetangga begitu. Ini juga berkaitan dengan kendaraan Anda, jika Anda memang punya kendaraan pribadi, karena rumah ketiga ini berkaitan dengan travel, tapi travel yang dekat, sementara rumah ke-9 itu atau divisi ke-9 berkaitan dengan travel tapi yang jauh atau luar negeri. Nah, jadi gerhana bulan di Virgo ini akan melepas sesuatu. Jadi akan ada sesuatu yang Anda lepas. Jadi kalau Anda punya kendaraan, saya harapkan ekstra hati-hati, cek kendaraan Anda, karena bisa sesuatu mungkin terlepas dari kendaraan Anda secara literal, bisa terjadi seperti itu. Atau ada adik Anda bilang kepada adik Anda hati-hati gitu kan. Yang jelas untuk skill atau knowledge Anda juga, jika Anda memang dalam proses memulai atau ingin belajar sesuatu tapi ternyata Anda sudah bosan, jadi Anda bisa memutuskan, saya nggak ingin belajar hal itu lagi. Atau biasanya Anda berkomunikasi dengan cara yang seperti ini, tapi cara berkomunikasi yang seperti ini yang sudah saya lakukan ternyata sudah tidak efektif lagi, rubah gaya komunikasi Anda. Jadi seperti itu gerhana bulan di Virgo ini, efeknya melepas. Sementara untuk gerhana matahari bagi Cancer ini akan terjadi di Aries di rumah ke-10. Ini fokusnya kepada karir. Jadi akan ada sesuatu yang tidak terduga, yang agak sedikit chaotic tapi luar biasa, yang bisa terjadi atau bisa membuat karir Anda meledak. Gitu. Karena gerhana matahari ini sifatnya adalah memulai sesuatu eksternal, tapi jadi memulainya seperti kayak gempa bumi begitu, kayak yang sesuatu yang tidak kita duga. Jadi dimulai tapi melalui sesuatu yang chaotic, sesuatu yang krisis. Nah, itu untuk gerhana matahari di Aries, dan itu akan terjadi di rumah ke-10. Rumah ke-10 itu adalah karir Anda, kemudian bagaimana orang luar mempersepsi Anda, jadi istilahnya image Anda gitu kan, itu rumah ke-10. Tapi kata kuncinya yang paling sering Anda dengar atau memang paling sering dideskripsikan adalah karir Anda. Jadi akan ada sesuatu yang dimulai di karir Anda yang Anda tidak duga-duga terjadi tiba-tiba dan boom. Begitu. Jadi bisa membawa sesuatu yang lebih baik dari karir Anda. Cuman lebih baik tapi
caranya itu mungkin bagi kita agak sedikit chaotic seperti itu. Itu untuk Cancer. Oke, bagi Cancer fokusnya adalah di rumah ketiga dan rumah ke-10. Baik, kita ke zodiak berikutnya. Oke, kita ke zodiak berikutnya yaitu zodiak Leo. Bagi Leo, gerhana bulan di Virgo ini akan terjadi di rumah kedua Anda. Harap ekstra hati-hati karena rumah kedua itu berkaitan dengan uang dan sumber daya yang Anda miliki. Sementara gerhana matahari ini akan berada atau terjadi di rumah ke-9. Ini adalah salah satu rumah yang beruntung. Jadi akan ada sesuatu yang baru di situ. Oke, mari saya jelaskan. Eclipse Gateway atau pintu di antara dua gerhana ini akan membuka energi di rumah kedua, yaitu rumah uang Anda, dan rumah ke-9, yaitu rumah yang berkaitan dengan keberuntungan, optimisme, gitu kan, kemudian filsafat hidup, pemikiran pemikiran hidup, begitu juga mengenai universitas, mengenai pendidikan tinggi, dan ini juga berkaitan dengan ayah kita, gitu kan, berkaitan dengan agama, hal seperti itu. Jadi saya kasih contoh, gerhana bulan di Virgo ini sifatnya melepas, ya, karena conjunct the South Node, berdempet dengan noda selatan bulan. Dan ini terjadi di rumah kedua Anda, uang. Jadi jika Anda merasa Anda kehilangan uang atau sumber daya Anda semakin berkurang, gitu kan, solusinya Anda bisa lihat di rumah ke-9. Rumah ke-9 ini berkaitan dengan, tadi saya bilang, keberuntungan dan optimisme. Jadi cari optimisme di situ. Jadi di balik kehilangan uang Anda, mungkin ya saya tidak berharap Anda kehilangan uang ya, tapi energinya menunjukkan melepas. Jadi Anda harus ekstra hati-hati, jangan sampai Anda kehilangan uang. Tapi karena memang mungkin itu bisa terjadi, jadi Anda bisa melihat bahwa oke, saya menginvestasikan uang saya dengan tidak begitu bagus, atau rencana keuangan saya tidak begitu bagus, saya sudah kehilangan. Jadi solusinya bisa Anda dapatkan dari rumah ke-9 gerhana matahari tersebut, yaitu optimisme. Ya udah deh, rezeki itu ada di mana aja. Mungkin ini adalah suatu pelajaran, ambil pelajaran ini dan saya belajar dan saya tetap maju, optimis. Nah, seperti itu. Begitu. Jadi hubungan antara dua gerhana ini bisa membantu. Begitu loh. Jadi dari gerhana bulan di Virgo ini di rumah kedua yang sifatnya melepas, Anda mungkin bisa kehilangan sesuatu di situ, di rumah yang berkaitan dengan uang dan sumber daya, tapi di saat yang bersamaan dengan gerhana matahari di rumah 9 ada optimisme di situ. Anda bisa memulai optimisme karena gerhana matahari itu sifatnya memulai, tapi memulai yang seperti tapi memulainya seperti kayak tabrakan gitu loh. Jadi kayak chaos, tapi intinya memulai. Jadi karena ini rumah yang berkaitan dengan keberuntungan, optimisme, Anda bisa gunakan itu. Gunakan pola pikir optimis, pola pikir saya selalu beruntung. Jadi kalau kita belajar manifesting, kita akan selalu diajarkan bahwa jangan pernah takut, jangan pernah pesimis, karena rezeki itu ada di mana saja. Jadi pola pikir seperti itu yang kita pupuk. Dengan adanya gerhana matahari ini bisa membantu. Nah, jadi seperti itu bagi mereka yang berzodiak Leo. Oke, mari kita melanjutkan ke zodiak berikutnya. Zodiak berikutnya kita akan beralih ke Virgo. Nah, Virgo ini adalah salah satu poin penting atau masa penting bagi Anda karena noda utara dan noda selatan ini akan berada di aksis Anda. Aksis Anda itu adalah Virgo Pisces. Noda utara ada di Pisces, noda selatan ada di Virgo. Jadi dalam 1,5 tahun ke depan, Anda akan terus-menerus berhadapan dengan gerhana. Dan kali ini Anda akan berhadapan dengan gerhana bulan yang terjadi di rumah pertama atau divisi pertama atau tubuh Anda, diri Anda, kepribadian Anda, aura Anda. Kesan pertama Anda. Gerhana bulan akan terjadi di situ. Artinya akan ada sesuatu yang harus Anda lepas di sini. Jadi misalnya begini, Virgo itu teridentik dengan kritis, perfeksionis. Ya, jadi segala sesuatu itu kalau nggak benar ingin dibenerin. Nah, itu Virgo. Kalau berada dalam tahap yang tidak sehat, Virgo itu akan terus-menerus mencari perfeksionisme, mencari kesalahan dalam hal-hal yang detail, hal-hal yang nggak penting tetap dicari kesalahan. Nah, itu sifat jelek dari Virgo. Dengan hanya gerhana bulan ini di Virgo yang sifatnya melepas, Anda lepas itu. Lepas sifat buruk seperti itu. Karena alam semesta menginginkan Anda untuk melepas itu. Karena sifat itu sudah tidak membantu Anda lagi gitu. Bahkan justru menyusahkan Anda. Bukan hanya dengan diri Anda, tapi juga hubungan Anda dengan orang lain. Nah, sementara gerhana matahari yang
yang akan terjadi di Aries akan terjadi di rumah ke-8, dan ini bisa membantu. Kenapa? Rumah ke-8 itu adalah rumah yang berkaitan dengan alam bawah sadar, rumah berkaitan dengan hal-hal yang kita kita timbun di alam bawah sadar Anda, dan ini adalah rumah psikologi. Jadi dengan adanya gerhana bulan di Virgo yang melepas, yang menyuruh Anda melepas sifat jelek Anda di rumah pertama, Anda bisa melihat gerhana matahari di rumah ke-8, yaitu rumah alam bawah sadar Anda, rumah psikologi Anda. Cari solusi secara psikologi, cari solusi secara alam bawah sadar. Anda mungkin bisa ke psikolog, atau Anda mungkin bisa membaca buku-buku psikologi atau video-video psikologi yang sangat banyak di YouTube. Jadi seperti itu contohnya. Jadi sifat jelek Anda rumah pertama Anda lepas, solusinya supaya Anda menjadi pribadi yang lebih baik, rumah ke-8 gerhana matahari. Jadi mulai sesuatu di situ mengenai psikologi, mengenai bagaimana memperbaiki diri, bagaimana menghipnotis alam bawah sadar Anda gitu kan. Semua ada di situ di rumah ke-8. Dan juga ingat, rumah ke-8 ini berkaitan juga dengan uang. Jadi kalau Anda memang punya investasi, saham, obligasi, asuransi gitu kan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi, utang Anda jika utang itu dipakai untuk investasi, dan juga warisan termasuk di rumah ke-8, akan ada sesuatu yang baru yang terjadi di situ. Tapi karena ini sifatnya gerhana, jadi ada chaos dulu. Ada sesuatu yang tidak teratur dulu, atau sesuatu yang tidak terduga dulu yang terjadi. Jadi harap juga ekstra hati-hati dengan keuangan Anda jika Anda memang tipe yang suka berinvestasi. Oke, ini adalah penjelasan saya mengenai eclipse gateway antara rumah pertama Virgo dan rumah ke-8 Aries. Bagi Anda yang memiliki zodiak Virgo, terutama Virgo rising, Virgo sun, dan bulan di Virgo. Setelah Virgo, kita akan beralih ke zodiak Libra. Bagi Libra, gerhana matahari di Aries ini akan berdampak kepada Anda secara langsung, karena Aries itu adalah zodiak oposisi dari Libra. Jadi aksis Libra itu adalah Libra Aries. Gerhana matahari ini akan terjadi di rumah ke-7 Anda. Ini adalah pernikahan, relationship, kontrak Anda, rekan-rekan bisnis. Ini juga adalah pelanggan Anda jika Anda pedagang, dan ini juga adalah penggemar Anda jika Anda seorang yang bekerja di dunia kreatif atau di dunia di mana Anda membutuhkan penggemar. Ya, sementara gerhana bulan di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12 Anda, mental health. Rumah di mana Anda terisolasi, rumah di mana Anda, jika Anda sakit, rumah sakit atau rumah sakit jiwa itu termasuk dalam rumah ke-12. Oke, jadi dalam hal gerhana bulan di Virgo ini, Anda akan melepas isolasi Anda. Anda akan melepas hal-hal buruk dalam mental health Anda. Salah satu solusi yang paling penting adalah rumah ke-12 itu berkaitan dengan tidur. Berkaitan juga dengan istirahat. Jadi jika Anda memang mau melepas sifat buruk atau mental health Anda supaya jadi lebih baik, perbanyak tidur, perbanyak istirahat. Apalagi ini gerhana bulan di Virgo yang sifatnya melepas. Ya kan? Jadi mental health fokusnya di situ. Perbaiki mental health Anda jadi lebih baik, lepaskan sifat-sifat mental Anda yang kurang baik. Nah, sementara gerhana matahari ini akan menghadapkan Anda pada situasi yang tidak terduga, sesuatu yang chaotic, tapi untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal relationship. Jika Anda sudah menikah atau punya pacar atau punya partner, akan terjadi sesuatu di sini yang membuat hubungan Anda tuh seakan-akan goyang. Tapi goyangnya itu bukan untuk memisahkan Anda, walaupun memang bisa berpisah, tapi untuk menguatkan sesuatu, karena tujuan utama dari gerhana matahari itu adalah memulai sesuatu yang baru. Begitu. Tapi caranya dengan digoyangkan dulu gitu, atau dibuat chaos dulu supaya memulai yang baru ke arah yang lebih baik, yang ke arah sesuai dengan istilahnya takdir Anda, begitu loh, yang baik bagi Anda. Bukan hanya pernikahan, tapi jika Anda memang single, bagi Libra yang single, ini bisa membawa Anda untuk bertemu dengan seseorang yang tanpa ada duga, tanpa Anda plan, tanpa Anda rencanakan, tiba-tiba Anda bertemu dengan orang ini dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan akhirnya boom, Anda bisa menikah di sini. Ya karena ingat, rumah ke-7 adalah rumah pernikahan. Jadi saya beberapa kali dapat kasus ya klien di mana gerhana matahari itu terjadi di rumah ke-7 ini. Gitu kan? Dan dia tuh nggak punya plan sama sekali untuk menikah, dan dia itu bukan tipe yang menikah,
Tapi karena ada gerhana matahari, beberapa bulan setelah itu saya dapat kabar dia menikah gitu loh. Dan saya memang sudah bilang gitu loh, kemungkinan bisa terjadi, dan dia nggak percaya gitu. Tapi beberapa bulan kemudian ternyata terjadi seperti itu. Jadi fingers crossed, oke? Okay? Jadi ini adalah penjelasan saya mengenai Eclipse Gateway untuk Libra yang akan fokus ke rumah ke-7 dan rumah ke-12. Zodiak berikutnya kita akan fokus ke Scorpio. Oke, bagi mereka yang memiliki zodiak Scorpio, terutama Scorpio Rising, Scorpio Sun atau bulan di Scorpio, maka gerhana matahari akan terjadi di rumah ke-6 Anda dan gerhana bulan akan terjadi di rumah ke-11 Anda, rumah atau divisi ke-11. Eclipse Gateway ini akan membuat Anda menjembatani antara gerhana bulan di rumah ke-11 dengan gerhana matahari di rumah ke-6. Rumah ke-11 ini adalah gerhana bulan di Virgo yang akan terjadi di rumah ke-11 ini akan terjadi di rumah atau divisi yang cukup beruntung. Ini juga berkaitan dengan harapan dan impian Anda atau doa Anda, berkaitan dengan networking, sosial media, dan teman-teman Anda. Ini juga akan berkaitan dengan pendapatan Anda yang Anda dapat dari karir dan dari networking. Nah, cuman karena ini adalah gerhana bulan di Virgo yang sifatnya melepas, jadi akan ada sesuatu yang Anda lepas di sini. Contohnya, teman-teman yang sudah tidak sejalan lagi dengan Anda lepas. Anda sebagai seorang Scorpio pasti Anda bisa melakukan itu, karena Scorpio itu adalah energi di mana hitam di atas hitam dan putih, tidak ada abu-abu dalam Scorpio. Dalam prinsip Scorpio adalah jika kamu suka sama saya, suka 100%. Jika kamu ingin dengan saya 100%. Saya tidak terima kurang dari 100%. Nah, Scorpio seperti itu. Jadi intens dia. Zodiak yang memang bisa dikatakan agak menakutkan karena memang Scorpio itu adalah zodiak di mana tidak ada di antara, pilih antara dia atau saya. Nah, itu Scorpio. Jadi rumah ke-11, rumah pertemanan Anda mungkin akan kehilangan teman yang sudah tidak sejalan dengan Anda. Nah, sementara gerhana matahari akan terjadi di rumah ke-6. Rumah ke-6 ini berkaitan dengan pekerjaan, detail dari pekerjaan Anda ya, bukan karir. Karir itu 10. Sementara rumah atau divisi 6, detail dari pekerjaan Anda, kesehatan tubuh Anda, binatang peliharaan Anda jika Anda punya. Ini juga berkaitan dengan situasi rental Anda, suatu situasi di mana Anda menyewa sesuatu. Ini juga berkaitan dengan hutang dan berkaitan juga dengan musuh Anda, tapi musuh di dunia kerja. Kalau musuh Anda yang Anda hadapi di luar dunia kerja itu rumah ke-7, divisi ke-7. Nah, ini adalah musuh Anda. Jadi kalau saya kasih contoh, jadi Anda kehilangan teman yang memang sudah tidak sejalan dengan Anda, rumah ke-11, gerhana bulan di Virgo melepas. Solusinya Anda bisa lihat, atau jembatannya bisa Anda lihat di rumah ke-6, di pekerjaan Anda. Jadi daripada Anda fokus kehilangan teman atau kehilangan networking, mending Anda fokus ke kehidupan Anda sehari-hari. Perbaiki pekerjaan Anda, perbaiki kesehatan Anda, atau mungkin Anda bisa menemukan solace atau menemukan sedikit ketenangan dengan binatang peliharaan Anda. Begitu maksudnya. Tapi ingat, gerhana matahari ini sifatnya agak sedikit chaotic. Jadi memulai sesuatu yang baru untuk membantu Anda menuju ke arah yang benar, tapi pemulanya itu agak sedikit chaotic, agak sedikit gonjang-ganjing. Begitu. Jadi jika Anda memang kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan rumah ke-11, contohnya networking atau teman Anda, gitu kan, Anda bisa menemukan solusinya atau menjembataninya dengan fokus ke rumah ke-6 Anda, yaitu pekerjaan, kesehatan, kegiatan Anda sehari-hari, gitu kan. Kemudian juga dengan binatang peliharaan, begitu. Tapi ingat, karena ini gerhana matahari dan rumah ke-6 ini juga berkaitan dengan musuh Anda di dunia kerja, Anda juga harus ekstra hati-hati. Bisa saja karena gerhana matahari ini tiba-tiba Anda punya musuh di dunia kerja, gitu kan. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Tapi fokusnya adalah relationship dengan teman, networking, dan relationship dengan dunia kerja di rumah ke-6. Begitu Scorpio. Oke, mari kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan ke Sagittarius. Untuk Sagittarius ini mixed bag ya, karena ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah gerhana matahari yang memulai sesuatu itu secara intens akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Rumah atau divisi kelima seperti yang saya jelaskan di zodiak-zodiak yang lain, ini berkaitan dengan anak, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan romantisme, cinta, berkaitan dengan hal yang membuat kita hidup. Ini juga berkaitan dengan entrepreneur jika Anda seorang pengusaha. Ini juga berkaitan dengan gambling atau perjudian. Jadi akan ada sesuatu yang Anda mulai dalam hal-hal yang saya sebut tadi yang di-trigger oleh gerhana matahari ini. Tapi pemulanya agak sedikit chaotic ya, karena ini gerhana matahari. Jadi agak sedikit chaotic, sedikit
gonjang-ganjing, tapi sesuatu dimulai di situ, dan itu akan mengarahkan Anda ke takdir Anda yang lebih baik. Contohnya, ya kan, Anda hamil. Karena rumah kelima ini adalah rumah yang berkaitan dengan anak. Bisa saja Anda tiba-tiba hamil, karena sifat gerhana matahari itu adalah sudden, tiba-tiba. Efeknya itu sudden atau tiba-tiba. Jadi tanpa Anda sadari, tanpa Anda plan, Anda hamil. Gitu. Nah, sementara rumah ke-10 untuk Sagittarius ini akan gerhana matahari, gerhana bulan maksud saya di Virgo akan terjadi di sini. Sifatnya melepas. Gerhana bulan di Virgo di rumah ke-10 itu sifatnya melepas, artinya akan ada sesuatu di karir Anda yang berkaitan dengan rumah ke-10 yang harus Anda lepas. Nah, apa kaitannya dengan rumah kelima? Kan ini kita membahas mengenai eclipse gateway atau jalan masuk di antara dua gerhana. Jadi, karena gerhana matahari itu memulai, sementara gerhana bulan itu melepas, mungkin Anda tiba-tiba hamil. Dan itu bisa mengganggu karir Anda. Rumah ke-10. Jadi, Anda bisa memutuskan, rumah kelima, saya ingin punya anak, dan saya akan melepas karir saya. Rumah ke-10, gerhana bulan, yang sifatnya melepas. Seperti itu contohnya. Bukan berarti Anda harus melepas jika Anda tiba-tiba punya anak. Tidak, tapi itu adalah salah satu contohnya. Jadi, eclipse gateway ini menjembatani antara yang terjadi di rumah ke-10 Anda yang sifatnya melepas oleh gerhana bulan dengan rumah kelima Anda yang sifatnya membawa sesuatu yang baru, gerhana matahari. Oke, ini adalah penjelasan saya untuk Sagittarius. Mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak ke-10, kita ke zodiak Capricorn. Bagi Capricorn, gerhana bulan di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9, sementara gerhana matahari ini akan berdampak pada Anda di keluarga, yaitu rumah atau divisi keempat. Rumah atau divisi keempat ini berkaitan dengan keluarga, ibu, silsilah Anda, dan rumah Anda. Gerhana matahari di sini akan membawa sesuatu yang chaotic atau sesuatu yang tidak terduga di rumah Anda, ke ibu Anda, ke keluarga Anda, atau ke silsilah keluarga Anda, ke karma keluarga Anda. Karena ini gerhana matahari ini sifatnya memulai sesuatu yang baru, jadi akan ada sesuatu yang baru di situ. Tapi awalnya akan sedikit gonjang-ganjing. Nah, sementara untuk gerhana bulan di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan agama, filsafat induk, optimisme, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan universitas, perguruan tinggi, atau jika Anda memang mau jadi seorang penulis, atau memang Anda berkecimpung di dunia penulisan, ini juga berkaitan dengan hal tersebut. Ingat, rumah ke-9 juga berkaitan dengan traveling. Jadi jika Anda memang traveling ke luar negeri, nah bisa dilihat dari sini. Jika ada gerhana bulan di Virgo yang terjadi di rumah ke-9, saya tidak menyarankan untuk traveling. Kenapa? Karena sifatnya melepas. Ya kan? Sifatnya melepas. Mungkin ada sesuatu yang harus Anda lepas dalam perjalanan Anda di situ. Jadi agak sedikit berhati-hati. Ini traveling yang jauh ya, bukan traveling yang dekat. Traveling yang dekat itu rumah ketiga. Begitu juga dengan jika Anda memang seorang yang, contohnya begini, ini adalah contoh yang ekstrim ya, tapi karena kita membicarakan tentang gerhana itu salah satu sifatnya adalah ekstrim. Anda agamanya satu, karena ada terjadi gerhana bulan di Virgo yang sifatnya melepas dempet dengan noda sultan bulan di rumah ke-9 Anda bisa memutuskan untuk saya tidak percaya dengan agama tersebut lagi, atau saya tidak percaya dengan kepercayaan tersebut lagi. Saya ingin mencari, bisa seperti itu. Itu yang ekstrim ya. Sementara itu untuk gerhana matahari, gitu kan, gerhana matahari di rumah keempat berkaitan dengan keluarga Anda. Mungkin akan ada sesuatu yang tidak Anda duga terjadi dengan keluarga Anda, terjadi dengan ibu Anda. Jadi jika memang, contohnya begini, jika Anda ada keluarga Anda yang sakit, ya kan, di rumah, bisa gerhana matahari ini mungkin bisa membawa kesembuhan kepada mereka. Tapi begitu juga bisa sebaliknya. Ya kan? Ada seseorang di keluarga Anda yang mungkin tiba-tiba berubah nasibnya. Begitu. Baik itu bagus maupun buruk. Kenapa saya bilang ini bisa di antara dua-duanya? Karena rumah keempat itu sifatnya netral. Walaupun ada gerhana matahari yang memulai di sini, gerhana matahari ini bisa saja memulai sesuatu yang mungkin membawa hal yang tidak menyenangkan bagi Anda, tapi tujuannya untuk
kebaikan Anda dalam jangka panjang. Begitu. Jadi ini adalah untuk Capricorn. Mari kita ke zodiak berikutnya. Capricorn, kita akan beralih ke zodiak Aquarius. Untuk Aquarius, gerhana matahari ini akan terjadi gerhana matahari di Aries akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Rumah atau divisi ketiga ini berkaitan dengan adik-beradik, kendaraan, traveling tapi yang dekat, komunikasi. Ini juga berkaitan dengan skill Anda, pengetahuan Anda. Ini juga berkaitan dengan sosial media ya, sama dengan rumah ke-11. Nah, sementara untuk gerhana bulan di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8 Anda. Rumah atau divisi ke-8 ini berkaitan dengan alam bawah sadar, berkaitan dengan rahasia-rahasia yang Anda simpan, berkaitan dengan psikologi Anda. Ini juga berkaitan dengan uang Anda, terutama yang berkaitan dengan investasi, saham, obligasi, ya kan, kemudian asuransi, ya kan, ini juga berkaitan dengan hutang Anda. Jadi eclipse gateway atau waktu di antara dua gerhana ini adalah Anda mensinkronisasikan antara kedua hal ini. Jadi contohnya begini, gerhana bulan di Virgo yang akan terjadi di rumah atau divisi ke-8 ini, salah satu hal yang berkaitan dengan rumah ke-8 itu adalah investasi Anda. Karena gerhana bulan ini sifatnya melepas, hati-hati, investasi Anda bisa menurun. Nah, sinkronisasinya atau salah satu solusinya bisa Anda lihat dari gerhana matahari yang terjadi di rumah ketiga. Rumah ketiga ini berkaitan dengan komunikasi dan knowledge atau skill. Jadi, untuk menghindari terjadinya pengurangan dalam hal investasi Anda atau kehilangan dalam hal investasi Anda bisa belajar hal baru. Ingat, rumah ketiga itu knowledge atau skill. Ya, Anda bisa belajar hal baru mengenai investasi. Begitu. Dan kita juga harus ingat, ini adalah gerhana matahari. Jadi, gerhana matahari itu sifatnya meluruskan Anda, membawa Anda menuju ke takdir yang lebih baik, tapi datang atau caranya tuh sudden, tiba-tiba chaotic. Jadi mungkin Anda tiba-tiba harus belajar lagi mengenai investasi, skill investasi, karena didorong oleh kehilangan investasi atau kehilangan uang Anda, rumah ke-8, karena gerhana bulan, seperti itu. Ya, semoga itu tidak terjadi. Jadi kalau menurut saya sih, jika Anda memang mau mensinkronisasi antara kedua ini, berbanyak skill, karena didorong oleh gerhana matahari, tapi juga hati-hati dengan investasi Anda, karena ada gerhana bulan yang melepas di Virgo yang terjadi di rumah atau divisi ke-8 Anda yang berkaitan dengan investasi. Nah, kita akan ke zodiak terakhir, yaitu zodiak Pisces. Pisces, Anda akan menjadi fokus bersama dengan Virgo dalam 1,5 tahun ke depan. Karena apa? Karena noda selatan dan noda utara yang sangat-sangat berkaitan atau yang menyebabkan terjadinya gerhana ini akan berada di aksis Anda, aksis Virgo Pisces. Nah, bagi Pisces, Anda akan mendapatkan noda utara, dan ini berkaitan dengan penambahan sesuatu. Bukan melepas itu ada di Virgo, noda selatan. Nah, bagi Pisces, gerhana matahari di Aries ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua Anda. Ini mengenai uang. Sementara gerhana bulan di Virgo akan terjadi di divisi ke-7 Anda mengenai pernikahan. Nah, jadi karena kita membahas tentang eclipse gateway atau waktu di antara dua gerhana dari mulai tanggal 14 hingga tanggal 29 Maret nanti, maka kita belajar untuk mensinkronisasikan energi di antara dua gerhana ini. Untuk gerhana matahari di Aries, ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua Anda yang berkaitan dengan uang, sumber daya. Ya. Sementara rumah atau divisi ke-7 Anda akan terjadi gerhana bulan di Virgo. Begitu. Salah satu hal yang paling mudah yang saya contohkan bagaimana mensinkronisasikan dalam hal ini adalah, sebenarnya ini bukan contoh yang bagus ya, tapi ini beberapa kali saya lihat, adalah Anda mendapatkan uang lebih, rumah kedua, gerhana matahari, tapi Anda harus kehilangan pasangan. Rumah ke-7, gerhana bulan melepas. Jadi kemungkinan bisa, saya tidak melihat perceraiannya, tapi jika memang itu terjadi, karena Anda bercerai, gerhana bulan Virgo melepas di rumah ke-7, Anda akan mendapatkan uang dari perceraian itu. Gerhana matahari di rumah kedua di Aries. Rumah kedua itu uang. Ini adalah contoh yang jelek, tapi saya pernah beberapa kali melihat ini. Jadi ekstra hati-hati. Ya, ekstra hati-hati.
Yang jelas gerhana matahari ini akan membawa sesuatu yang sudden, tidak terduga, chaotic, tapi yang bagus atau menuju ke arah yang bagus karena ini adalah energi memulai sesuatu yang berkaitan dengan uang Anda, ya kan? Uang secara general ya. Sementara gerhana bulan di Virgo ini akan membuat Anda merasa Anda harus mereview atau melepas sesuatu di hubungan Anda yang sudah tidak sehat lagi atau tidak penting lagi atau memang sudah tidak diperlukan lagi. Jika itu artinya Anda harus melepas pasangan Anda, ya harus seperti itu. Karena gerhana bulan ini sifatnya adalah bagi alam semesta untuk mengingatkan. Apalagi ini gerhana bulan dengan south node ya, dengan noda selatan yang sifatnya betul-betul melepas gitu. Jadi ada sesuatu yang diingatkan oleh alam semesta, hey, pernikahan atau relationship Anda ini sudah tidak sehat. Review. Demi kebaikan Anda, lepas. Tapi jika Anda merasa bahagia dengan relationship Anda, maka akan ada sesuatu yang agak lebih detail yang harus dilepas. Jadi seperti dinamisme dalam hubungan tersebut yang tidak sehat yang harus Anda lepas supaya hubungan Anda dengan pasangan Anda jadi lebih sehat. Jika Anda memang single, ya kan, rumah ketujuh ini bisa membawa seseorang yang menyadarkan Anda akan arti relationship. Karena sifatnya melepas, gerhana bulan di Virgo, rumah ketujuh Anda melepas. Jadi kemungkinan Anda akan bertemu orang itu, tapi tidak akan lama, tidak akan long lasting, tidak akan tahan lama, tapi dia mengajarkan Anda tentang relationship, apa arti yang sebenarnya. Jadi begitu terjadi gerhana di rumah ketujuh Anda yang sifatnya, atau jika terjadi sesuatu di rumah ketujuh Anda yang sifatnya membawa sesuatu yang baru, Anda sudah belajar di situ. Nah, seperti itu. Jadi, untuk Eclipse Gateway, waktu di antara dua gerhana bagi Pisces, ini akan memfokuskan Anda pada rumah kedua, uang, dan rumah ketujuh, relationship atau pernikahan.